Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di hari Sabtu akhir pekan minggu ini. Di akhir pekan ini saya mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga kita diberinya petunjuk ke jalan yang benar. Sahabat BN, ini ada sebuah berita yang menyampaikan informasi tentang fenomena yang terjadi di tubuh Partai Amanat Nasional PAN sekarang ini. Di mana kalau kita lihat kader PAN yang di akar rumput itu memberikan dukungan kepada Anies Baswedan. Sementara ya, DPP PAN-nya berada di KIB dan sepertinya menentukan pilihan lain yang berbeda dengan kadernya di akar rumput. Apa yang bakal terjadi kalau begini ini di tubuh Partai PAN? Kita baca aja. wartaekonomi.co.id hari Sabtu tanggal 26 November 2022 tepat pukul 03.33 WIB dini hari tadi menurunkan berita di bawah judul Kader putuskan memilih Anies Baswedan. Sekjen enggak main-main, tegaskan PAN punya mekanisme soal capres. Warta Ekonomi Jakarta. Dukung-mendukung terkait Pilpres 2024 jadi salah satu pembahasan hangat di tengah publik. Mengenai hal ini, Partai Amanat Nasional atau PAN bakal membahas calon presiden atau capres lebih intens. Kekinian PAN segera mengerucutkan kandidat capres yang telah mereka pilih sebelumnya melalui mekanisme internal partai. Penegasan terkait proses pemilihan capres itu disampaikan Sekretaris Jenderal PAN Edi Suparno menyusul adanya gerakan dari kader yang membentuk relawan untuk mendukung Anies Baswedan. Mekanisme organisasi sudah disusun dan tahapannya pun sudah dilakukan. PAN telah mengerucutkan 9 nama dan kemudian akan diambil menjadi 3 atau 5 nama dalam waktu dekat ini, kata Edi dalam keterangannya Jumat 25 November 2022. Edi mengatakan hasil pengerucutan tersebut nantinya akan dibawa PAN ke Koalisi Indonesia Bersatu untuk dibahas dan disepakati bersama sebelum dibuka ke publik. Semua mekanisme dan tahapan ini dilakukan dengan tertib dan disiplin organisasi, ujar Edi. Sebelumnya, PAN menegaskan relawan Amanat Nasional yang diinisiasi kader mereka untuk mendukung Anies Baswedan bukan merupakan bagian dari PAN. Edi tegas mengatakan tidak ada organisasi otonom dibuatnya di sini, otonom mungkin, atau organisasi sayap sebagaimana yang dibentuk kader dalam mendukung pencapresan Anies. Tidak ada organisasi sayap atau organisasi otonom di PAN yang bernama Amanat Indonesia, kata Edi. Edi menegaskan apa yang menjadi pernyataan dalam deklarasi oleh relawan Amanat Nasional tidak ada sangkut pautnya dengan kebijakan partai. Suara para relawan yang mendukung Anies tidak mewakili keinginan, apalagi suara PAN. Pandangan pribadi tentu tidak mewakili entitas apapun, apalagi partai politik dalam hal ini PAN, kata Edi. Jadi memang menarik sahabat, fenomena perpolitikan Indonesia saat ini kelihatannya seperti berubah. Yang selama ini partai-partai ini sepertinya sentralistik, tidak ada otonominya, baik di dalam menentukan siapa yang akan dicalonkan jadi bupati, jadi wali kota, jadi gubernur, apalagi jadi presiden. Itu titiknya yang pertama sekali adalah dari atas ke bawah. Saya sendiri yang pernah ikut dalam pilkada merasakan betapa sentralistiknya partai ini di dalam menentukan
siapa yang akan dicalonkan oleh partai tersebut untuk menjadi calon kepala daerah saja, apalagi untuk calon presiden. Tetapi sekarang kelihatannya fenomenanya berubah. Yang merubah fenomena ini kita lihat adalah kadernya sendiri. Apa fenomenanya? Seperti yang terjadi pada PAN ini. PAN mengatakan bahwa apa yang dibuat oleh kadernya dengan membuat Relawan Amanat Indonesia itu dikatakan sekjennya sendiri bahwa itu tidak ada kaitannya dengan PAN. Bisa saja dikatakan itu nanti andai kata tidak pemilih PAN yang membuatnya. Tetapi kalau pemilih PAN yang membuat ini, kalau nanti DPP PAN mengatakan itu bukan PAN, apalagi kalau dikatakan nanti karena begitu keras, sempat dikatakan bahwa dia itu bukan kader PAN, dapat kita bayangkan pada hasil pemilu nanti. Jadi ini fenomena baru kelihatannya, di mana kader di akar rumput tidak lagi mau menuruti apa yang dikatakan oleh DPP saja. Tidak mau dia menuruti apa yang dikatakan oleh pengurus di provinsi saja. Tidak mau dia menuruti apa yang dikatakan dan disampaikan, yang diinstruksikan oleh pengurus di tingkat kabupaten kota, bahkan mungkin di tingkat kecamatan saja tidak mau dia menuruti kalau begini caranya. Kenapa ini terjadi? Bisa jadi karena selama ini rakyat banyak telah merasakan bahwa kepentingan rakyat terhadap seorang calon, apakah itu calon presiden, apakah itu calon bupati wali kota, apakah itu calon gubernur, ada kalanya tidak sejalan dengan kepentingan rakyat yang berada di bawah yang memilih ke TPS satu persatu. Ini kendalanya atau masalahnya kalau kita perhatikan. Misalnya, kepentingan rakyat pemilih adalah bagaimana kalau nanti dipilihnya presiden ini, kalau nanti dipilihnya si A jadi calon presiden, atau dipilihnya si B calon gubernur, atau dipilihnya si C calon bupati atau wali kota, dia berharap dengan calon itu akan bisa terangkat ekonominya. Kalau dia petani, terangkat ekonominya sebagai petani. Kalau dia pedagang, terangkat ekonominya sebagai pedagang. Ada kalanya itu selama ini tidak join dengan apa yang menjadi kepentingan bagi DPP di pusat. Contoh, ketika pemilih di akar rumput punya kepentingan terhadap apa yang saya sampaikan itu tadi, ada kalanya DPP, pengurus-pengurus, para elitnya di pusat, kepentingannya kalau ini duduk nanti dia dapat kursi bisa jadi menteri. Kalau ini duduk nanti dia dapat kursi bisa jadi komisaris. Ini. Dan itu tidak ada relevansinya dengan rakyat yang memberikan suara. Dan itu yang telah dirasakan oleh rakyat. Sehingga apabila rakyat tidak yakin akan ada manfaatnya bagi mereka seorang calon presiden yang ditetapkan oleh DPP, rakyat sebagai pemilih dia tidak peduli, dia bisa menyanggah. Menyanggahnya kalau sekarang masih mendingan, dia menyanggah dengan membuat relawan untuk mendukung si A. Ini berarti kalau ini yang dia buat, dia masih ingin menyampaikan, ingin memberitahukan kepada DPP, kepada para elitnya di pusat, bahwa kami di daerah butuh ini calon sesuai dengan kepentingan kami. Atau dia mungkin mengatakan, ini sekarang calon yang dipilih banyak orang,
di tempat kami tentunya. Dia ingin menyampaikan itu kepada pengurus PP. Ini masih mendingan. Yang mencemaskan kalau dia diam saja, nanti dia milih calon itu saja. Ini berarti masih ada tokoh-tokoh di kader ini yang mencintai partainya. Sehingga dia ambil alih dengan segala risiko, biarlah bertentangan dengan DPP, dia koordinir orang itu, dia buat satu namanya relawan, dia bawa nama partainya, sehingga nanti dengan harapan calon ini, katakanlah calon presiden, dia tahu bahwa partainya juga mendukung dia dulunya. Walaupun tidak DPP-nya, tapi warga partai itu mendukung dia. Dengan harapan nanti dia dapat perhatian. Berarti yang melakukan koordinir, taruhlah koordinir kalau ada yang mengkoordinir. Kader ini sekarang ini sangat mencintai partainya. Mungkin saja dia tidak pengurus, tapi dia tokoh di suatu daerah, tokoh di suatu tempat yang sangat menyayangi partainya. Maka dia koordinirlah. Di satu sisi dia mengatakan kepada kader ini mungkin, hai kawan-kawan, aspirasi Anda tidak tersumbat. Kita buat namanya PAN juga, kita beritahukan kepada DPP secara informal bahwa banyak di sini sekarang yang milih ini, rakyat suka dengan orang ini sekarang, bukan suka dengan orang yang kemungkinan akan dia jatuhkan ke bawah kepada kita, akan dia instruksikan kepada kita. Kita beritahukan melalui ini kepada DPP. Dan kepada calon presiden yang diinginkan dikatakannya, hai Pak calon presiden, hai Pak bakal calon saja, hai Pak tokoh lah, hai Pak tokoh. Contohnya Anies, hai Pak Anies, kalau Pak Anies nanti jadi presiden, tolong perhatikan kami, karena kami dari PAN memilih Bapak. Ini. Dan ini juga kelihatannya sudah terjadi lebih dulu sebelum PAN ini di P3. Ada namanya Forum Ka'bah Membangun. Ada namanya Forum Ulama Membangun. Yang notabene-nya adalah kader-kader P3 di akar rumput yang menyatakan dukungannya kepada Anies Baswedan. Dia tidak mau mengatakan bahwa dia tidak dari partainya. Dia katakan kepada Anies Baswedan bahwa dia adalah kader partai P3. Dengan harapan nanti Anies ini paham kalau dia sempat jadi presiden nanti dia harus perhatikan kader-kader P3. Karena kader P3 dulu memilih dia walaupun DPP-nya tidak. Jadi ini fenomena perpolitikan baru kelihatannya. Dan ini mungkin latar belakang juga karena selama ini banyak sekali yang terjadi. Tidak cuma antara tokoh yang ditetapkan oleh DPP-nya untuk menjadi seorang calon dengan keinginan mereka dia kerumput. Dengan demikian, mungkin nanti partai-partai ini berpikir lagi ke depannya. Kalau begini, kita perlu otonomi. Tidak bisa kita sentralistik seperti biasa juga. Main instruksi saja bahwa tidak bisa. Kita harus, tampaknya kalau begini, kita harus desentralisasi juga. Kita harus otonomi juga. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.